Hai semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa, atau kebolak-balik bisa tidak, semuanya tergantung dari energi kalian masing-masing. Jika tidak resonate berarti untuk kalian, dan apabila tidak resonate maka jangan terlalu dipaksakan, berarti untuk orang lain ya. Dan tetap ya, bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini jangan ditelan bulat-bulat. Alangkah baiknya kita ambil positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan tetap semua apapun yang terjadi kita serahkan semuanya sama Tuhan ya. Oke, jadi untuk di tema video kali ini adalah kondisi dia ke kamu. Nah, jadi buat kalian semua yang merasa penasaran, kira-kira bagaimana sih kondisi dia saat ini ke kamu, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini, oke? Dan seperti biasanya Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari aku, gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian, oke? Jadi ini ada pilihan pertama, kedua, ketiga. Nah, buat kalian yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian tidak perlu buru-buru ya, karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian merasa mendapatkan kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika kalian bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus ya. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan kartu. Misalkan kalian memilih kartu nomor 3, kalian juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Oke, sah-sah saja. Karena general reading, fun reading, memang terkadang energi kita juga ikut tertumpah di pilihan kartu-kartu yang lain. Dan buat teman-teman semuanya yang merasa sudah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama. Jadi untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua, kita singkirkan terlebih dahulu. Kita akan fokuskan energi kita pada kartu yang pertama, oke? Di sini ada kartu Nine of Wands, kemudian ada kartu Page of Swords. Di sini ada kartu juga The Emperor, kemudian ada kartu juga Death of Rabbit. Ada kartu King of Pentacle dan di sini ada kartu Ace of Swords, oke? Ya. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, kondisi dia ke kamu saat ini. Memang yang saya lihat buat teman-teman yang memilih kartu nomor 1, sepertinya saat ini di dalam hubungan kalian sedang terjadi sebuah problem atau terjadi sebuah gejolak. Ada yang mungkin saat ini nggak ada komunikasi, ada yang mungkin saat ini ngerasa dicuekin, ada juga yang saat ini ngerasa bahwa ya bisa dibilang dia sudah berbeda, tidak seperti apa yang kamu kenal dulu. Dan di sini aku melihat bahwa di sini kamu sepertinya menahan kerinduan, menahan sebuah kepastian, menahan datangnya kabar dari dia. Tapi nyatanya sampai saat ini gitu ya, kamu masih belum mendapatkan sebuah kepastian bahwa hubungan ini kedepannya mau dibawa kemana, dipertahankan atau dilepaskan. Karena bisa dibilang ya kamu akan merasa lelah dan capek gitu apabila terjebak dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini. Di sini aku juga bisa melihat kamu juga sudah berusaha menjaga hati kamu untuk orang lain. Walaupun mungkin banyak gitu ya orang di luaran sana yang berusaha ngedeketin kamu gitu. Cuman kayak kamu masih nggak ingin gitu ya membuka hati untuk orang baru. Lawang masalah saat ini aja belum kelar gitu. Masa iya kamu ingin mencari orang baru gitu. Yang kamu pikirkan saat ini hanya bagaimana gitu cara mendapatkan kepastian dari dia. Karena yang saya lihat dia tipikal seseorang yang suka lari dari kenyataan gitu. Suka dari permasalahan, bukan malah menghadapi masalah tersebut tapi kayaknya lari gitu. Dan di sini ketika kamu gitu ya mencoba menghubungi dia, yang saya lihat dia selalu menghindar. Mungkin di saat kamu mencoba kirim pesan sama dia, ada yang cuma dibaca aja, ada yang cuma intinya itu dilihat aja tapi nggak ada balasan. Ini yang membuat kamu seolah-olah ya kamu nggak ada harganya di mata dia gitu. Karena yang saat ini kamu butuhkan support gitu ya, support dari pasangan, tapi nyatanya hal tersebut nggak kamu dapatkan, sehingga kamu berpikir gitu ya, mungkin nih orang saat ini sudah nggak cinta sama aku atau mungkin sudah ada yang lain. Dan bisa dibilang aku melihat bahwa dia tipikal seseorang yang
menurut saya kurang rasa kepedulian terhadap diri kamu gitu. Seharusnya ya apabila terjadi sebuah gejolak, terjadi sebuah masalah, apalagi ada kesalahpahaman, ya sebenarnya apabila dia bisa lebih bijaksana, aku yakin bahwa hubungan ini tidak terjadi seperti ini. Semuanya akan baik-baik aja. Karena yang saya lihat dia tipe seseorang yang mungkin apa ya, mungkin tuh kayak orang ini susah diatur gitu, susah untuk mendengarkan perkataan dari pasangannya, sehingga ya udah gitu. Seolah itu suka-suka dia, sedangkan di sini ya kamu merasa tersakiti gitu. Karena apa? Ya sejatinya hargai dong gitu apa yang aku katakan, jangan kamu pergi ngilang gitu aja gitu tanpa penjelasan yang jelas gitu. Di sini memang sih yang saya lihat bagi kamu ini adalah pukulan terberat ya. Terlebih ya mungkin kamu masih ada gitu sisi trauma di masa lalu yang mungkin masih kamu bawa gitu ya sampai detik ini. Dan ternyata yang kamu takutkan tuh seolah kayak mau terjadi lagi. Itu yang membuat kamu jadi kayak seolah bagaimana ya, bisa dibilang tuh mungkin nggak ya gitu, ini akan terjadi pengulangan yang sama di mana mungkin dulu kamu merasa tersakiti gitu. Jadi kayak kamu saat ini bener-bener banyak merasakan kecemasan gitu. Padahal di awal gitu ya, di saat mungkin dia belum memiliki kamu gitu, kamu berpikir positif bahwa yakin bahwa dia adalah yang terakhir. Tapi nyatanya apa? Setelah kamu benar-benar sudah bersatu sama dia, ya mungkin dalam ikatan sebuah hubungan gitu, nyatanya dia justru berputar 360 derajat gitu, berbeda dari apa yang pernah kamu kenal dulu. Sehingga di sini yang saya lihat ya semuanya jadi terganggu gitu. Baik aktivitas kamu, baik produktivitas kerja kamu, baik waktu istirahat kamu, semuanya jadi terganggu. Karena apa? Ya bisa dibilang kamu tipikal seseorang yang mungkin gampang mikir ya gitu. Kalau orang lain sih mungkin biasa aja, tapi kalau porsinya ke kamu ini gampang apa ya, merasuk pikiran gitu. Jadi ketika kondisi asmara kamu sedang tidak stabil, baik mungkin ada orang yang gak suka sama kamu gitu, kamu orangnya gampang mikir gitu. Sehingga ya semuanya jadi terhambat gitu, jadi terganggu, baik pekerjaan, baik masalah produktivitas, baik masalah ketika kamu sedang istirahat gitu. Jadi hari-hari kamu kayaknya nggak bisa tenang gitu, karena kamu masih merasa ada beban di dalam diri kamu yang masih belum bisa terpecahkan. Di sini memang sih orang ini terlihat ya di depan dulu, mungkin waktu dia ngedeketin kamu orangnya seolah bijaksana, seolah orangnya dewasa. Itu yang membuat kamu jadi mempertimbangkan dia. Wah, nih kayaknya orang yang tepat nih untuk aku jadikan sebagai calon aku atau pasangan aku. Tapi ya setelah dia sudah ngedapetin apa yang dia inginkan, justru malah semuanya tidak sejalan dengan pemikiran kamu di awal. Sehingga ya saat ini kamu benar-benar merasa jenuh, merasa lelah gitu ya, merasa letih gitu ya. Karena ya bisa dibilang kamu sudah menaruh harapan semuanya ke dia, tapi orang yang kamu harapkan ternyata nggak sesuai dengan isi pemikiran kamu. Dia justru malah lari dari kenyataan, lari dari masalah. Dan bisa dibilang kondisi dia saat ini, aku melihat bahwa cinta dia sudah tidak sebesar yang dulu. Cuman di sini yang saya lihat, kamu masih berusaha meyakinkan diri kamu bahwa dia pasti akan kembali gitu. Cuman yang saya lihat sih memang dia tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh mungkin gampang bosan, gampang ngerasa jenuh gitu. Jadi ya dia pun bisa kembali ketika mungkin dia dikecewakan dengan yang lain gitu. Cuman di sini aku melihat kamu masih apa ya, mungkin tuh kayak di sela-sela kesedihan kamu, di sela-sela kelelahan kamu, kayak kamu masih tetap berusaha menunjukkan sisi ketegaran kamu. Padahal ya jika diulik lebih dalam lagi, kamu sebenarnya udah ngerasa nggak kuat, kamu ingin angkat tangan gitu. Tapi ya mau bagaimana lagi, nasi sudah menjadi bubur, jadi mau nggak mau ya udah dijalani aja gitu. Di sini seolah-olah aku melihat bahwa kamu saat ini tuh kayak seolah itu terjebak dalam sebuah lembah kepalsuan, yang artinya apa? Dulu dia yang kamu kenal, seseorang yang kamu kagumi, seseorang yang kamu harapkan, seseorang yang kamu sayang, yang selalu kamu rindukan gitu. Tapi jika melihat kondisi dan fakta realitanya saat ini gitu, kamu jadi seolah-olah merasa kayaknya aku ini tertipu gitu, tertipu sama bujuk rayu dia gitu. Mungkin kamu merasa bahwa dia dulunya menunjukkan hal yang positif demi mendapatkan diri kamu, tapi setelah dia sudah mendapatkan apa yang dia mau, ya sudah gitu ya. Mungkin busuknya dia kelihatan, mungkin sisi aslinya dia kelihatan, ya setidaknya
Hal tersebut itu membuat kamu justru kayak malah merasa terlukai gitu. Karena harapan kamu di awal ya benar-benar bisa membawa hubungan ini bersama dia itu sampai ke jenjang yang lebih serius. Tapi nyatanya baru seperempat perjalanan aja gitu ya. Kamu sepertinya udah ngos-ngosan gitu. Karena bisa dibilang ya segala apapun yang kamu lakukan gak sebanding dengan apa yang dia berikan. Di sini Clarissa melihat bahwa sepertinya nih orang itu kayak tenang-tenang aja gitu, tenang-tenang aja. Kenapa tenang-tenang aja? Ya kalau misalnya dia ada kepedulian, dia ada rasa respect, dia masih sayang sama kamu, seharusnya ya apabila terjadi sesuatu hal seperti ini, seharusnya dia harus segera menyelesaikan masalahnya. Tetapi justru yang saya lihat di sini, orang ini justru malah asik sibuk dengan dunia dia sendiri, dengan keegoan dia sendiri, dengan keasikan dia sendiri gitu. Jadi kamu merasa bahwa ya kayaknya orang ini tuh kayak rasa cintanya sudah berkurang, tidak sebesar yang dulu. Memang yang saya lihat seperti itu, karena mungkin yang saya lihat hati orang ini saat ini lagi tertutup. Entah tertutup dengan yang lain, entah tertutup dengan kebosanan dia, entah tertutup dengan kejenuhan dia gitu. Cuman aku percaya bahwa nantinya apabila orang ini sudah mendapatkan sebuah teguran dari Sang Pencipta gitu, pasti orang ini akan ada effort untuk datang lagi di dalam kehidupan kamu. Cuman ya kedepannya kamu harus bisa lebih berpikir secara jernih dan bijaksana gitu. Kalau misalnya dia datang gitu ya, dia pergi untuk kembali, tapi kembalinya hanya untuk di saat mungkin kamu dijadikan batu loncatan aja, ya lebih baik jangan gitu. Tapi apabila dia kembali dengan segala bentuk perubahan yang nyata dan benar-benar bisa dia tunjukkan sama kamu, ya kamu nggak apa-apa terima dia. Tetapi dengan syarat gitu ya, kamu harus bisa benar-benar melihat gitu, nih orang berubahnya sungguh-sungguh atau mungkin berubahnya ini hanya sementara gitu. Jadi benar-benar kamu harus bisa bijaksana gitu ya, selektif lagi dalam mungkin tuh apabila dia datang lagi di dalam kehidupan kamu nggak langsung menyerahkan semua hati kamu lagi gitu ya, sebelum dia menunjukkan sisi perubahannya dia gitu. Karena ya di sini aku paham sebenarnya prinsip kamu adalah hati bukanlah sebuah permainan, tapi hati adalah sebuah kepastian gitu. Yang dimana mungkin prinsip hidup kamu adalah ya kamu nggak bisa gitu, hati kamu ini dipermainkan gitu. Karena yang kamu cari adalah keseriusan gitu. Jadi walaupun mungkin apa yang kamu inginkan nggak sesuai dengan fakta dan realita, cuman jangan berkecil hati gitu. Aku yakin walaupun mungkin dia bukan jodoh kamu, dan apabila mungkin juga gitu dia adalah jodoh kamu gitu, pasti dia nantinya akan dipertemukan lagi sama kamu dalam sesuatu hal yang berbeda. Tetapi apabila dia mungkin bukan jodohnya kamu, ya sememaksakan diri kamu gitu ya untuk menjalani hubungan sama dia, ya semuanya nggak akan bisa berjalan secara normal gitu, karena pasti akan ada banyak hambatan dan rintangannya. Jadi seperti itu. Dan di sini sebentar aku pasang lightingnya dulu, sepertinya agak meredup nih. Oke. Ya, kita lanjut untuk di kartu versi tarot yang klasik ya. Oke, kita lihat. Oke, di sini ada kartu Ace of Pentacle. Kemudian ada kartu Four of Wands. Di sini juga ada kartu Nine of Cups. Ada kartu juga Wheel of Fortune. Di sini juga ada kartu Queen of Wands. Dan di sini ada kartu Six of Wands. Oke. Jika dilihat dari kartunya sih memang ya bisa dibilang kamu sudah terlanjur berharap besar sama dia. Artinya ya kamu sudah terlanjur memberikan semua hati kamu ke dia gitu. Dengan harapan ya dia juga bisa memberikan perasaan yang sama besarnya seperti apa yang kamu berikan ke dia. Tapi ya rasanya bukan memberikan hal yang sama, tapi seolah-olah itu kayak melemparkan semua beban hubungan ini ke kamu. Sehingga ya sudah gitu, kamu tidak bisa mengidam-idamkan atau membayangkan kehidupan indah bersama dia ke depannya. Karena untuk saat ini aja sepertinya tuh kayak dia bener-bener sudah sudah lari dari jalurnya gitu. Yang semula dia lurus-lurus aja kamu lihatnya di awal, tapi sekarang seolah-olah dia sudah menjadi pribadi yang berbeda jauh seperti apa yang kamu kenal dulu di awal.
Di sini aku bisa melihat sih bahwa memang aku bisa merasakan aura dingin di dalam hubungan kalian gitu. Dia jadi lebih cuek, perasaan dia jadi lebih dingin gitu ya. Kayak ngomong suka-suka dia, dan bisa dibilang ada juga gitu yang seolah orang ini tuh menghindar. Artinya menghindar tuh apa sih? Ya mungkin ketika kamu menelpon dia, meminta penjelasan dari dia, tapi selalu banyak alasan gitu ya yang dia buat untuk bisa menghindar dari diri kamu. Sehingga ya saat ini kamu merasa gitu, aku ini sebagai apa? Apakah aku ini masih kamu anggap sebagai pasangan, calon kekasih, calon pendamping hidup aku ini, ataukah gitu ya, aku ini udah kamu anggap sebagai orang lain gitu. Banyak pemikiran seperti itu di dalam diri kamu ya, karena kamu merasa bahwa ya bukan mendapatkan sebuah hubungan yang beruntung, tetapi mendapatkan sebuah hubungan yang menyakitkan gitu. Dimana ya mungkin gitu ya, segala bentuk harapan kamu, keinginan kamu bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih serius sama dia harus sia-sia karena dia sendiri yang menghancurkan harapan tersebut. Di sini memang sih di awal kamu nggak munafik ya, bahwa ya mungkin di awal dia adalah seseorang yang mampu membuat hati kamu merasa berbunga-bunga, bisa bikin kamu merasa bahagia, merasa senang, bahkan bisa dibilang ya mungkin di awal gitu kamu sangat menikmati perjalanan cinta kamu sama dia. Tapi ya setelah berjalan ke depan gitu, bukan malah terjadi sebuah perbaikan, tetapi yang kamu rasakan justru malah mengalami sebuah hal kemunduran. Bahkan bisa dibilang tuh kayak jauh gitu ya, seperti apa yang kamu idam-idamkan gitu. Dan disinilah ada perasaan kekhawatiran gitu. Kamu takut apabila ya perasaan apa ya, perasaan ketakutan kamu yang di flashback ke belakang kemarin akan terjadi gitu. Kamu akan merasakan kesakitan yang sama itu yang sebenarnya saat ini kamu takutkan. Dan di sini aku yakin bahwa entah cepat entah lambat pasti ya orang ini tuh akan datang lagi di dalam kehidupan kamu. Dan orang ini nantinya tuh akan banyak belajar gitu ya, banyak belajar setelah terjadi sebuah pertikaian sama kamu, terjadi sebuah apa ya, dalam artian pertengkaran sama kamu gitu. Aku yakin nih orang akan memasuki fase pembelajaran gitu ya, dimana dia mungkin akan lebih bisa menghargai kamu gitu ya, apabila dia memang jodohnya kamu. Tetapi apabila dia memang bukan jodoh gitu ya, mungkin kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang jauh lebih baik daripada dia, karena dunia tak selebar daun kelor gitu. Aku melihat seperti itu. Di sini coba kita lihat untuk di oracle. Oke. Clairsentience, ada kartu Spiritual Wings, ada kartu juga Indigo and Crystal Children. Di sini ada kartu Peach. Di sini aku memang melihat ya bahwa bisa dibilang tuh kayak saat ini yang terjadi di dalam hubungan kamu kayak seolah-olah yang merasa berharap sama hubungan ini kamu daripada dia. Karena ya bisa dilihat aja gitu, seolah yang kayak masih merasa peduli dan ingin memperjuangkan hubungan ini tuh kamu daripada dia. Sedangkan dia yang saya lihat tuh kayak mungkin tuh mikirin diri dia sendiri tanpa mikir bagaimana perasaan kamu saat ini. Dan bisa dibilang saat ini kamu nggak bisa berpikir secara bebas gitu, karena ya masih ada gitu ya beban hidup di dalam hubungan ini yang masih belum terselesaikan gitu, sehingga ya kamu masih belum bisa merasakan sebuah kebebasan yang sesungguhnya. Di sini aku juga bisa melihat mungkin ada juga ya beberapa di antara kalian yang mungkin sudah menjalin hubungan sama dia, dianya sudah memiliki keluarga, atau mungkin ada yang masih single, atau mungkin ada juga yang masih apa ya, memiliki pasangan tapi sekedar pacaran gitu. Ada juga yang seperti itu. Cuman memang sih bisa dibilang ya cinta kamu ke dia begitu besar gitu. Jadi kamu nggak ngelihat dianya itu kayak apa gitu. Yang penting di awal dia bisa menaklukkan kamu dan bisa bikin kamu ya udah gitu, kamu lanjut aja gitu ngejalanin hubungan sama dia. Dan di sini aku melihat ya bahwa ada energi juga Peach gitu. Kartu Peach tuh ya kamu sih berharap gitu ya, seolah itu ingin mendapatkan sebuah anugerah dari Tuhan gitu. Ya biar kedepannya itu kamu diberi langkah yang terbaik gitu. Apabila memang dia bukan seseorang yang terbaik untuk kamu, ya kamu
keinginan kamu ke depannya ingin apa ya, dipertemukan dengan seseorang yang jauh lebih layak gitu ya. Dan apabila mungkin dia adalah seseorang yang memang digariskan Tuhan untuk bisa mendampingi kamu, ya kamu berharap biar apa ya, dia itu dikembalikan lagi sama kamu gitu. Tetapi dalam sebuah momen yang lebih bagus lagi. Dia lebih berubah, lebih bisa ngertiin kamu, lebih bisa ngimbangin kamu. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih ya. Dan di kesempatan kali ini, sebentar lagi kita lanjut buat teman-teman yang memilih kartu number of two, nomor 2. Oke, tetap station dan ditunggu ya. Oke, dan di kesempatan kali ini kita akan coba reading buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2. Di sini ada kartu Pack of Pentacle, ada kartu juga Two of Swords. Di sini ada kartu juga Six of Cup. Oke, di sini ada kartu Knight of Cup. Di sini ada kartu juga Six of Swords dan di sini ada kartu juga Two of Pentacle. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu kondisi dia sekarang ke kamu. Aku melihat sih mungkin ya saat ini kalian bisa dibilang tuh kayak ada jarak gitu ya di dalam hubungan kalian. Bukan berarti dia nggak sayang sama kamu, bukan berarti dia nggak peduli sama kamu, bukan berarti dia rasa cintanya udah pudar ke kamu, bukan. Tetapi di sini yang saya lihat ya, memang sih sepertinya kamu sudah terlanjur sayang sama dia, kamu sudah terlanjur mencintai dia. Bahkan bisa dibilang kamu juga sudah menaruh semua harapan kamu ke dia. Cuman terkadang masih ada ya sisi ragu sama dia gitu ya, di saat mungkin ini orang kadang ngeghosting gitu ya, suka datang dan pergi, suka muncul tiba-tiba ngilang lagi gitu ya. Itu yang membuat kamu seolah merasa berpikir nih orang ini bisa diajak serius atau enggak gitu. Kalau misalnya kamu bisa diajak serius, ya udah gitu ya, kamu harus bisa gitu ya memberikan sebuah kejelasan. Jangan datang dan pergi kayak gini, karena bagi kamu itu merupakan sebuah siksaan gitu. Tapi kalau misalnya kamu nggak serius gitu, ya udah kamu ngomong gitu. Kita bisa ngomong secara baik-baik dan mungkin tuh mengakhiri tanpa ada rasa membebani. Jadi seperti itu. Cuman sih memang yang saya lihat ya, dia sepertinya untuk apa ya, mungkin tuh ketika kamu mengucapkan kata perpisahan sama dia orangnya nggak mau dilepas. Kenapa nggak mau dilepas? Karena di sini aku melihat bahwa ngeghostingnya dia, tetapi dia masih memiliki perasaan yang begitu besar ke kamu. Bahkan bisa dibilang tuh dia juga sudah terlanjur berharap banyak sama kamu, sudah dalam artian memberikan semua hati dia ke kamu. Hanya karena yang saya lihat saat ini, dia sadar posisi bahwa memang kondisi ya, sikon untuk saat ini tuh tidak bisa memungkinkan dia untuk banyakin waktu ke kamu. Yang artinya apa? Ya mungkin keinginan dia sih memang lebih apa ya, kalian tuh lebih bisa intens, lebih banyak waktu untuk berkomunikasi, lebih banyak waktu untuk saling apa ya, dalam artian tuh kayak memberikan banyak waktu untuk hubungan ini gitu. Tapi dia sadar diri gitu bahwa memang kondisinya saat ini nggak memungkinkan gitu, bahwa mungkin saat ini tuh masih banyak hal yang harus dia fokuskan, banyak hal yang harus dia prioritaskan, entah masalah pekerjaan, entah masalah yang lain, entah mungkin orang ini cari tambahan gitu. Yang jelas tuh kayak memang saat ini kondisinya itu belum memungkinkan untuk dia memberikan banyak waktu ke kamu. Tapi yang saya lihat ya di sini tuh kayak seolah kamu harus percaya gitu bahwa hati dia saat ini gitu ya itu cukup untuk kamu gitu, walaupun mungkin orang ini masih belum bisa menjadi apa yang kamu inginkan, masih belum bisa memberikan banyak waktu dia ke kamu, tapi seolah orang ini tuh kayak ingin mengatakan bahwa kamu harus percaya bahwa hati ini nggak untuk siapa-siapa gitu, hati ini untuk kamu. Jadi kayak seolah kamu itu nggak boleh khawatir sama dia, kamu harus bisa selalu berpikir positif ke dia gitu. Dan kamu juga harus selalu apa ya, dalam artian tuh mendoakan hubungan ini dan selalu mendoakan setiap langkahnya dia gitu. Karena sebenarnya orang ini sebenarnya cukup ngerasa sih gitu ya, cukup ada perasaan bersalah juga gitu apabila dia masih belum bisa memberikan waktu yang terbaik untuk kamu gitu. Cuma di dalam hati dia yang paling dalam seolah keinginan orang ini untuk membahagiakan kamu di masa yang akan datang itu cukup besar. Dan di sini yang saya lihat kamu juga sempat sih gitu, dalam artian tuh kayak
berusaha ngertiin posisinya dia gitu. Tapi yang namanya kekhawatiran, yang namanya masalah gejolak hati, yang namanya kerinduan itu nggak bisa dibohongi gitu. Terkadang kamu udah ada niatan untuk ngertiin dia gitu, tapi rasanya khawatir itu kayak masih terus menghantui diri kamu gitu. Takut apabila dia bersama yang lain, takut nih orang udah ngerasa bosan sama kamu, dan masih banyak lagi gitu. Tetapi di sini yang saya lihat bahwa kondisi perasaan dia di saat kamu kenal dia dan sampai saat ini sepertinya sama. Hanya mungkin diri kamu lah gitu ya. Hanya mungkin hati kamu yang tertutupi rasa kekhawatiran, rasa kecemasan, takut kehilangan dia. Ya sehingga muncullah gitu ya sebuah gejolak hati yang menimbulkan sebuah argumentasi-argumentasi yang buruk ke dia gitu. Mungkin, nih orang jangan-jangan selingkuh, nih orang jangan-jangan bersama yang lain, nih orang jangan-jangan udah nggak suka sama aku lagi, dan masih banyak lagi. Karena ya mungkin saking besarnya rasa cinta kamu ke dia, itu hal yang wajar sih. Jadi nggak perlu dikhawatirkan, karena aku percaya bahwa seiring berjalannya waktu ya kamu akan merasakan sebuah pendewasaan diri gitu, yang semula mungkin kamu saat ini benar-benar khawatir kamu itu yang sangat gede banget, cuman kedepannya kamu akan lebih bisa stabil lagi seiring kamu juga bisa lebih ngertiin dia, lebih memahami dia, dan rasa kekhawatiran tersebut nantinya bakal hilang sendiri gitu. Terus juga di sini sih aku bisa melihat ya bahwa sebenarnya keinginan orang ini ke depannya itu ingin apa ya? Ingin melangkah secara perlahan bersama kamu. Karena yang saya lihat dia juga bukan tipe seseorang yang suka terlalu terburu-buru gitu. Dalam artian, oke, kita cepet buru-buru serius, kita cepet buru-buru melangkah yang lebih serius, entah menikah, entah tunangan gitu. No, gitu. Jadi orangnya tuh kayak ya udah kita santuy, pelan-pelan tapi serius, tapi perlahan gitu. Dan orangnya nggak terlalu memaksakan diri gitu ya, memaksakan diri untuk bikin janji-janji manis gitu. Takutnya dia nggak bisa memenuhi gitu, karena bagi dia janji adalah hutang gitu. Itu yang mungkin tuh prinsip yang udah dia bawa gitu ya, ajaran dari orang tuanya mungkin gitu. Jadi kayak kamu nggak boleh terlalu banyak janji, nggak boleh apa, sehingga ya mungkin tuh kayak membawa dampak yang positif di saat dia dewasa seperti sekarang ini gitu. Karena orang ini nggak terlalu banyak janji sama kamu, takutnya dia nggak bisa nepati gitu. Tapi keinginan dia gitu ya, keinginan dia di dalam lubuk hati yang paling dalamnya dia gitu, ya orang ini ingin gitu membawa hubungan ini sampai ke titik yang lebih serius. Di sini aku percaya bahwa mungkin dalam waktu dekat orang ini pasti akan mungkin tuh kamu akan mengenal dia sebagai sosok pribadi yang lebih bagus daripada sebelumnya. Dan di sini dia yang semula jadi kayak lebih sedikit cuek, orangnya lebih mungkin dulunya itu dia orangnya lebih memprioritaskan waktu, kurang memberikan perhatian ke kamu. Jadi kedepannya dia lebih perhatian, lebih banyak memberikan waktu gitu. Cuman memang untuk saat ini gitu ya, kondisilah yang memaksa dia nggak bisa memberikan perhatian yang penuh ke kamu, nggak bisa memberikan banyak waktu dia ke kamu gitu. Cuman ya pasti dalam waktu dekat gitu, kamu akan melihat dia menjadi pribadi yang lebih positif daripada apa yang kamu kenal gitu. Dan di sini sih sepertinya gitu, setelah dia setelah mungkin dia datang dengan perubahan gitu ya di dalam kehidupan kamu, aku melihat bahwa ya apa yang kamu khawatirkan itu menjadi hilang gitu, karena dia mampu meyakinkan kamu dengan kelembutan dia, dengan ketulusan dia gitu. Jadi yang semula kamu ragu sama dia, kamu jadi yakin gitu, karena dia bisa menunjukkan gitu ya, dan bisa menjelaskan tentang kemarin dia mungkin nggak bisa memenuhi gitu ya, memenuhi apa yang menjadi keinginan kamu, dia akan menjelaskan gitu, sehingga ya kamu jadi yakin gitu ya bahwa ternyata dia adalah seseorang yang masih memiliki rasa tanggung jawab. Di sini ada kartu Two of Pentacle. Kalau di sini untuk zodiak Aquarius, Scorpion, Libra ada ya di sini. Terus juga di sini aku melihat mungkin gitu ya, mungkin saat ini adalah titik terberat kamu, di mana kamu mungkin tuh kayak nggak bisa menahan kerinduan sama dia gitu. Cuman kerinduan dan kekhawatiran gitu. Cuman kedepannya aku yakin bahwa orang ini tuh kayak akan memberikan kamu sebuah penjelasan gitu, yang semula kamu khawatir, jadi kamu kayak lebih yakin gitu ya, yakin bahwa dia adalah seseorang yang layak untuk kamu perjuangkan. Jadi seperti itu. Dan di sini kita ambil untuk kartu tarot versi klasiknya, kita lihat ya. Oke.
Oke, di sini untuk kartu tarot klasiknya kita lihat. Oke, ada kartu Seven of Swords, ada kartu juga Six of Pentacle. Di sini ada kartu juga Page of Pentacle. Di sini juga ada kartu Nine of Pentacle. Dan di sini ada kartu Three of Pentacle. Dan yang terakhir ada kartu The Priestess. Oke. Jika dilihat dari kartunya sih ya, memang bisa dibilang tuh kayak kamu kedepannya tuh kayak akan terjadi sebuah perbaikan hubungan di mana ya mungkin tuh kayak saat ini dan flashback ke belakang kemarin lah gitu ya, titik terberat dari mungkin tuh kayak kamu masih terkadang ada kesalahpahaman sama dia, ada kayak saling masih ada keegoan, masih mungkin terjadi sebuah keghostingan seperti ini gitu. Cuman aku melihat bahwa kedepannya dia akan lebih bisa fokus memberikan hati dia untuk kamu. Jadi buat kamu sih saat ini tuh kayak sabar aja. Yakin bahwa kedepannya orang ini pasti memberikan kasih dan cinta yang terbaiknya untuk kamu. Di sini aku juga bisa melihat bahwa sebenarnya orang ini cukup apa ya, cukup merasa bahagia, cukup merasa bangga, cukup merasa seneng gitu ya, bisa menjalani hubungan bersama kamu. Ya memang sih walaupun terkadang di dalam pikiran kamu masih hubungan ini tuh kayak masih belum menjadi apa yang kamu inginkan. Cuman aku bisa melihat bahwa kedepannya kalian akan sama-sama mengalami fase pendewasaan diri dan yang jelas akan jauh lebih baik gitu. Di sini sih yang saya lihat ya saat ini memang yang ingin dia fokuskan tuh masih ke karir terlebih dahulu. Bukan berarti kamu nggak berarti juga, bukan. Tetapi memang yang dia fokuskan saat ini adalah fokus bagaimana cara dia untuk bisa membangun apa yang dia inginkan gitu ya. Mungkin dia ada kepikiran ingin membangun sebuah usaha, ingin membangun apa ya, sebuah keinginan dia yang mungkin belum tercapai, entah memiliki rumah, entah memiliki apa ya, dalam artian tuh hal yang dia inginkan gitu. Dan yang jelas setelah semuanya dia dapatkan gitu, pasti orang ini akan lebih menunjukkan sisi serius dia ke kamu. Jadi seperti itu. Di sini aku juga bisa melihat sih bahwa sebenarnya apabila tidak ada sebuah halangan gitu ya tentang masalah karir, pekerjaan, masalah ruang jarang dan waktu, pasti orang ini akan memberikan waktu dia paling banyak sama orang yang dia sayang gitu. Hanya seperti yang saya bilang tadi di awal gitu ya. Keadaanlah yang membuat dia jadi seperti ini. Tapi secara garis besar, secara overall, aku melihat bahwa dia adalah seseorang yang layak untuk kamu perjuangkan. Asalkan ya kamu sabar gitu ya, sabar dan tidak terlalu menyimpulkan dia yang enggak-enggak gitu. Karena aku bisa melihat sih bahwa terkadang rasa kekhawatiran tersebut yang membuat kamu jadi berpikir yang enggak-enggak gitu. Tapi mulai dari sekarang dan kedepannya alangkah bijaksananya apabila kamu bisa merubah sisi kekhawatiran kamu dan berpikiran kamu yang enggak-enggak menjadi hal yang positif itu. Yakin bahwa mungkin saat ini dia sedang bekerja keras dengan tujuan ya dia mengumpulkan suatu hal gitu ya untuk kehidupan di masa yang akan datang bersama kamu. Jadi seperti itu. Memang dia yang saya lihat tuh bukan tipikal seseorang yang apa ya, dalam artian tuh suka memperlihatkan tentang maksudnya tuh kayak rasa sayang dia, rasa perhatian dia yang begitu berlebih, rasa apa ya, rasa bentuk kerinduan dia memang nggak terlalu memperlihatkan sisi tersebut. Bukan berarti dia nggak sayang, tetapi mungkin dia itu tipe seseorang yang ingin menunjukkan secara nyata aja gitu, yang nggak terlalu nguluk-nguluk tapi orangnya pasti gitu. Walaupun mungkin flashback ke belakang kemarin kamu sering nemuin dia dalam keadaan ngeghosting atau hilang-hilangan gitu. Cuman aku percaya bahwa kedepannya ya orang ini tuh kayak apa ya, lebih ada sisi positif yang dia tonjolkan gitu. Kayak mungkin walaupun mungkin aku ini kayak di flashback ke belakang kemarin suka ngeghosting gitu, tapi aku ini orangnya pasti gitu. Di sini sih
Aku bisa melihat sebuah energi bahwa keinginan terbesar orang ini tuh kayak bener-bener ingin mempertimbangkan kamu untuk menjadi calon pendamping hidupnya dia. Ya memang bisa dibilang tuh kayak untuk dia memberikan sebuah kepastian ke kamu ini masih membutuhkan proses dan perjalanan yang cukup panjang, tapi dia yakin gitu ya bahwa kamu adalah pilihan yang tepat untuk dia. Makanya dia sudah mulai mempertimbangkan dan sudah mulai mempersiapkan mulai dari sekarang gitu ya untuk biar segera bisa memilih kamu gitu ya seutuhnya, atau mungkin biar bisa ke depannya itu menjadi hubungannya lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Di sini kita lihat untuk di versi oracle-nya ada kartu All is Well, kemudian ada kartu Healthy Lifestyle, ada kartu Clairvoyance, ada kartu You Know What to Do. Ya. Di sini tuh kayak apa ya, di dalam lubuk hati dia yang paling dalam, aku melihat bahwa memang dia sebenarnya itu cukup memahami gitu ya, bahwa terkadang di dalam diri kamu itu masih dipenuhi rasa kekhawatiran gitu ya, dipenuhi pikiran khawatir kehilangan dia. Dia memahami hal tersebut gitu. Cuman kayak sebenarnya di dalam lubuk hati dia yang paling dalam yang ingin dia katakan adalah kamu harus bisa berpikir positif gitu, karena aku di sini baik-baik aja. Aku di sini mampu menjaga hati aku ini untuk kamu. Jadi seperti itu. Terus juga di sini keinginan terbesar dia adalah ya bisa ya dalam artian tuh kayak melindungi gitu ya, melindungi hubungan ini sehingga menjadi sebuah hubungan yang sehat gitu ya, menjadi hubungan yang sehat, menjadi hubungan yang membanggakan, menjadi hubungan yang layak gitu ya, yang layak untuk ya misalkan orang lain melihat tuh adem ayem gitu loh. Jadi seolah keinginan dia seperti itu. Di sini aku juga bisa melihat ya dari sisi kamu mungkin ya terkadang kamu merasa hampa, merasa rindu, merasa kangen gitu ya. Karena apa? Ya di saat kamu membutuhkan seseorang kekasih gitu ya. Tapi setelah kekasih itu hadir gitu, tapi nyatanya di saat kamu sedang kesepian gitu, dia sibuk dengan pekerjaan dia gitu. Jadi ya memang sudah banyak kesabaran yang kamu lewatin. Cuman aku yakin bahwa kesabaran ini akan ditukar dengan kebahagiaan apabila memang waktunya sudah tiba. Di sini sih prinsip bagi dia ya, dia itu bukan tipikal seseorang yang selalu mencari dan mencari. Bukan tipikal seseorang yang kurang gitu ya, kurang atau kehausan akan cinta, bukan. Tapi dia sudah menemukan kamu adalah sebuah anugerah yang memang tuh kayak patut dia pertahankan, patut dia lindungi, patut dia perjuangkan gitu. Jadi orang ini nggak ingin gitu ya berpikir atau berpindah ke lain hati, karena untuk saat ini gitu ya hanya kamulah yang mampu apa ya, mungkin tuh kayak memegang hatinya dia, yang mampu memasuki relung hatinya gitu. Jadi fokus orang ini hanya fokus ke pekerjaan sama ke diri kamu. Jadi seperti itu. Dan untuk kondisi dia, aku melihat bahwa tetap gitu ya. Untuk masalah hati nggak berubah sama sekali. Hanya mungkin sikon aja gitu ya yang membuat dia jadi berubah gitu. Berubah tuh bukan berarti berubah perasaannya, bukan. Tapi mungkin kamu dulu melihat di awal dia yang begitu perhatian, tapi sekarang enggak gitu. Bukan berarti dia nggak peduli sama kamu, bukan. Tapi memang keadaan yang memaksa dia untuk mungkin tuh kayak ini yang harus dia fokuskan dulu. Jadi seperti itu. Oke? Terima kasih banyak buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2. Dan di kesempatan kali ini kita akan lanjut buat teman-teman yang memilih kartu nomor 3. Oke? Tetap stay tune. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan buat teman-teman yang memilih kartu nomor 3. Di sini ada kartu Six of Pentacle, ada kartu juga The Star, ada kartu juga Four of Wands, ada kartu To the Well, dan di sini ada kartu Ace of Wands, kemudian ada kartu King of Swords. Oke? Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu kondisi dia ke kamu sekarang. Aku melihat bahwa mungkin ya saat ini adalah fase dimana mungkin kamu sedang cinta-cintanya sama dia, dia juga cinta-cintanya ke kamu gitu. Dan di sini aku melihat bahwa mungkin dia adalah seseorang yang mungkin saat ini kamu idam-idamkan gitu. Karena kamu merasa bahwa apa yang kamu cari gitu ya, ada di dalam diri dia. Dan di itu ada sisi yang membuat kamu ngerasa speechless untuk bisa penasaran, ingin tahu tentang dia lebih dalam lagi.
Dan di sini memang sih gitu, kamu saat ini dibuat kepikiran sama dia, kamu dibuat kangen sama dia, dibuat rindu sama dia, dibuat berharap sama dia gitu. Mungkin di dalam diri kamu berpikir, apakah dia juga merasakan hal yang sama gitu. Aku melihat bahwa antara kamu dan dia sepertinya sama. Di sini aku melihat bahwa dia juga sepertinya menganggap bahwa kehadirannya kamu di dalam hidupnya dia adalah sebuah warna baru atau energi baru di dalam diri dia gitu, sehingga dia jadi lebih semangat lagi dalam menjalani aktivitas. Dia mungkin lebih bekerja keras, mungkin dia lebih apa ya, belajar menjadi pribadi yang lebih dewasa gitu setelah kamu hadir di dalam hidupnya dia. Karena aku merasa bahwa sebelum kehadiran kamu, ya hidup orang ini tuh nggak tertata, yang artinya tuh kayak mungkin dia jadi nggak ada yang memperhatikan, mungkin nggak ada orang yang sepeduli kamu gitu. Mungkin tuh kayak nggak ada seseorang yang mampu mengingatkan dia di kala mungkin dia jalannya salah gitu. Tapi setelah hadirnya kamu di dalam hidupnya dia, ya seolah-olah kamu kayak apa ya, mampu memberikan warna baru di dalam kehidupannya dia gitu. Sehingga ya dikit banyaknya orang ini banyak belajar gitu ya tentang nilai-nilai kehidupan dari diri kamu gitu. Jadi kayak mungkin orang ini banyak belajar dari kisah-kisah yang udah kamu ceritakan ke dia gitu. Karena ya bisa dibilang apabila kamu sudah teleponan sama dia itu lupa waktunya gitu. Entah durasinya udah setengah jam, udah 1 jam, 2 jam, bahkan sampai ketiduran pun gitu. Aku melihat bahwa ya ini adalah titik kenyamanan yang sesungguhnya gitu. Dimana kamu nyaman sama dia dan dia penasaran sama kamu. Jadi benar-benar sebuah kisah yang indah. Di sini aku juga bisa melihat ya bahwa seolah orang ini tuh kayak sudah berharap lebih sama kamu, yang artinya tuh apa sih gitu. Ya dia berharap bahwa kedekatan saat ini sama kamu bisa membawa hal yang positif di masa yang akan datang. Karena yang saya lihat dia juga sepertinya udah ngerasa lelah sih apabila mungkin tuh harus mengenal orang baru, beradaptasi dengan yang baru gitu. Dia sudah lelah gitu. Yang ingin dia cari adalah satu aja orang yang benar-benar serius dan tulus sama dia gitu. Dan di sini kamu pun juga sama gitu. Kamu menginginkan sebuah keseriusan karena mungkin terlalu sering gitu ya kamu terjebak dalam sebuah permainan cinta yang dimana hal tersebut masih belum menemukan titik keseriusan. Dan di sini sih antara harapan kamu dan harapan dia sama, yaitu bisa membawa hubungan ini, membawa kedekatan ini sampai ke titik yang lebih serius. Di sini aku juga bisa melihat bahwa orang ini secara diam-diam tuh kayak kondisi dia saat ini dikala dia sedang istirahat, dikala dia sedang sendiri gitu. Seolah itu ada bayangan kamu di dalam di hadapan dia gitu. Dan orang ini juga selalu loh memantau atau melihat mungkin foto-foto kamu di sosial media. Bahkan itu yang membuat dia tuh kayak ngerasa terenyuh gitu ya, merasa kayak seneng-seneng sendiri, senyum-senyum sendiri gitu. Karena ya bagi dia itu kayak bayang-bayangan kamu itu nggak bisa ditukar sama apapun gitu. Terus di sini, memang sih aku melihat bahwa mungkin tuh kayak menjalani kedekatan sama dia itu kayak berkesan tarik ulur gitu. Cuman bukan berarti nih orang nggak sayang sama kamu, bukan. Tetapi yang saya lihat orang ini tuh tipikal seseorang yang, sebelum dia melangkah gitu, dia ingin mengetahui terlebih dahulu gitu, bagaimana karakter kamu agar dia tahu bagaimana cara melakukan kamu yang tepat gitu. Karena apabila kamu diperlakukan yang salah gitu, pasti kamu nggak akan nyaman sama dia. Maka dari itu yang saya lihat tuh kayak orang ini ingin secara pelan-pelan, perlahan ingin tahu tentang karakter dan sisi terdalamnya kamu. Baru kalau misalnya dia udah ngerasa siap dan yakin, pasti orang ini akan menunjukkan sisi keseriusan dia yang membuat kamu nantinya itu semakin berkesan lagi ke dia gitu. Di sini, memang sih bisa dibilang tuh kayak ketika ngobrol sama dia gitu, auranya tuh kayak seolah ya seneng gitu ya, kayak aura yang membahagiakan, yang semula kamu ada beban jadi kayak serasa nggak ada beban gitu. Karena bisa dibilang ya dia adalah seseorang yang mampu menghibur kamu, yang mampu menemani kamu di saat mungkin kamu sedang kesepian. Di sini aku juga bisa melihat kamu sepertinya sudah benar-benar menceritakan segala yang kamu alami ke dia dan dia juga menceritakan pengalaman yang sama gitu ya. Mungkin pengalaman dia di masa lalu, pengalaman dia tentang perjuangan hidup gitu, dan kamu pun juga menceritakan hal yang sama, dimana mungkin dia juga pernah menceritakan kisahnya cintanya dia yang dulu, kamu juga sama gitu, sehingga ya kamu berpikir bahwa antara kamu dan dia tuh kayak sepassion gitu, kayak loh kok bisa ya gitu antara kisah aku sama kamu sama ya, kita sama-sama memiliki sejarah masa lalu yang panjang gitu.
Di sini, Clarissa melihat bahwa orangnya sih aku yakin bahwa ya mungkin saat ini masih belum memperlihatkan sisi tersebut gitu. Cuman aku bisa melihat ke depannya bahwa dia tipikal seseorang yang mampu mengimbangi pasangannya. Jadi apabila dia seorang laki-laki, aku percaya bahwa dia itu orang yang pintar ngomong si ceweknya. Apabila dia seorang perempuan, ya aku bisa melihat bahwa dia bisa ngimbangin sisi cowoknya gitu. Misal cowoknya emosian, dia bisa jadi penyabar gitu. Karena bisa ngimbangin satu sama lain. Dan aku bisa melihat bahwa dia sih memang tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak bukan berarti dia lebay, bukan. Tapi orangnya tuh kayak orangnya suka suka kamu manja, suka kamu perhatikan, suka kamu apa ya dalam artian tuh suka kamu ingetin gitu. Jadi bagi dia semuanya tuh bukan suatu hal yang bagaimana ya. Ini tuh kayak bentuk rasa sayangnya dia ke kamu gitu. Jadi apabila dia ingin manja sama kamu, ya berarti dia ingin perhatian dari kamu gitu. Baik cowok maupun cewek sama ya. Aku melihat sama-sama ada perasaan yang seolah-olah itu dia ngerasa senang aja gitu ketika dipedulikan sama pasangannya. Di sini memang sih yang saya lihat memang kondisi dia itu tipe seseorang yang stabil ya gitu. Jadi sekalipun mungkin tuh kayak kamu nyari gara-gara sama dia gitu. Tapi orang ini tuh kayak bisa menyikapi dengan sabar dan santai gitu. Terkadang ada seseorang yang mungkin kesulut emosinya. Tapi kalau orang ini enggak gitu. Karena mungkin basically rasa sayang dan cintanya dia begitu besar ke kamu gitu. Sehingga ya udah gitu. Dia tetap gitu ya ketika kamu sedang emosi. Dia menghadapi dengan santai dan stabil. Jadi seperti itu. Kita lihat juga untuk di kartu versi tarotnya. Kartu tarot klasik, yes. Ada kartu Nine of Pentacle, ada kartu juga Three of Wands, ada kartu juga Knight of Swords, King of Pentacle, ada kartu Ace of Pentacle, ada kartu King of Wands. Ya, di sini sih memang ya yang saya lihat tuh mungkin sisi keraguan tuh juga masih ada di dalam diri kamu. Cuman hal ini tuh kayak nggak memberatkan kamu untuk tetap terus penasaran sama dia, ingin tetap terus mengenal dia lebih jauh lagi gitu. Karena di sini yang saya lihat ya walaupun mungkin ada keraguan, tapi dia bisa meyakinkan kamu sehingga kamu penasaran ingin tahu lebih dekat lagi sama dia. Di sini mungkin kamu juga apa ya, ada perasaan yang kamu takut gitu ya, takut apabila dia seperti masa lalu kamu gitu. Di saat mungkin kamu sudah berharap sama dia tapi dia nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Cuman aku bisa melihat bahwa niat dia ke kamu ini tulus gitu. Cuman kan orang ini memang nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata gitu. Cuman aku yakin bahwa kamu bisa merasakan kok gitu ya, bagaimana ketulusan dia, bagaimana cara dia memperlakukan kamu. Ya memang sih bisa dibilang tuh kayak menjalani sebuah hubungan cinta itu kayak apa ya, bisa dibilang tuh ya bisa bikin kamu bahagia, terkadang juga bisa bikin kamu menyakitkan gitu. Jadi alangkah baiknya apabila kamu kedepannya ya sabar aja gitu ya, menikmati proses yang terjadi, biar apa gitu, bukan berkesan tarik ulur tetapi lebih untuk saling meyakinkan satu sama lain dan saling memahami karakter masing-masing. Dengan demikian, ya maka kedepannya bisa menciptakan sebuah hubungan yang kamu idam-idamkan. Di sini memang ya bisa dibilang kamu orangnya sibuk, dia juga orangnya sibuk gitu. Cuman yang saya lihat tuh kayak orang ini tuh kayak masih sebisa mungkin tuh menyempatkan waktu dia untuk sekedar mungkin menyapa kamu, memberikan perhatian ke kamu gitu, memberikan sentuhan kasih sayang gitu. Karena apa? Ya sejatinya orang ini tuh ingin selalu terus terkoneksi sama kamu gitu. Hanya mungkin kesibukan masing-masing gitu ya yang membuat ya komunikasinya mungkin terbatas. Tetapi apabila kamu sudah waktunya istirahat, dia sudah waktunya istirahat, wah udah deh gitu. Komunikasinya tuh kayak nyambung. Bisa dibilang tuh sampai pagi gitu. Di sini aku melihat bahwa kamu pun juga bisa merasakan bahwa sepertinya orang ini tuh kayak seseorang yang berbeda, yang mampu memberikan perasaan terbesar dia ke kamu gitu. Ya sebenarnya sebelum datangnya dia di dalam hidup kamu, ya banyak sih gitu seseorang yang mendekat gitu. Tapi yang bikin kamu ngerasa speechless itu masih belum ada gitu. Dan orang ini tuh
bagi kamu adalah sesuatu hal yang berbeda gitu, dimana mungkin orang ini tuh kayak cintanya dia ke kamu, sayangnya dia ke kamu ini kayak nggak pernah kamu temukan gitu, sehingga ini yang membuat kamu merasa penasaran, ingin kedepannya tahu tentang dia lebih dalam lagi gitu. Karena ya kamu merasakan bahwa hadirnya dia di dalam kehidupan kamu seperti sesuatu hal yang berbeda, seolah ini adalah nyawa cinta sejati yang sesungguhnya gitu. Sini kita lihat untuk di oracle-nya. Di sini orangnya sih yang saya lihat orangnya tulus juga tulus gitu. Cuman ya mungkin orangnya sih ada sedikit gampang apa ya, sensitif. Bukan sensitif sih, tapi kayak apabila kamu nggak hati-hati dalam bertutur kata, orang ini kayak mudah tersinggung gitu. Jadi sebenarnya itu sih yang saya lihat. Terus juga di sini orangnya juga tipikal seseorang yang menurut aku sih dia tipikal orang yang suka memperjuangkan gitu. Selain itu, aku juga bisa melihat bahwa orang ini berkesan santai bukan berarti dia nggak serius, tapi memang prinsip hidup dia tuh serius tapi santai gitu. Yang namanya cinta nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Di sini aku juga bisa membaca bahwa bisa dibilang tuh hadirnya dia di dalam kehidupan kamu ya membawa nuansa baru aja gitu. Kamu jadi kayak lebih fresh, lebih bebas, lebih bisa apa ya, berpikir tentang keindahan masa depan gitu. Mungkin juga bisa berpikir tentang hal-hal yang positif gitu. Karena ya bisa dibilang dia datang membawa dampak yang benar-benar bisa merubah hidup kamu gitu. Di sini aku juga bisa melihat sih, mungkin orang ini tipikal seseorang yang terkadang ada perasaan kurang peka aja sama kamu gitu. Mungkin di saat kamu butuh kasih sayang, di saat kamu butuh keromantisan gitu, tapi orangnya biasa aja gitu. Itu yang terkadang membuat kamu, ah, ini orang kayaknya nggak peka deh. Jadi kayak seolah kamu berusaha mencari kode-kode yang bagaimana ya biar orang ini tuh seolah bisa memunculkan rasa yang kamu inginkan. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin Clarissa mulai dari awal sampai akhir. Dan aku ingetin buat teman-teman yang ingin gabung di pembacaan tarot secara pribadi, secara privat, secara personal, teman-teman bisa lihat ya semua langkah-langkahnya dan cara-caranya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe ya, silakan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan tekan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke, jangan lupa di like dan di share, berkomentar sebanyak-banyaknya. Nanti dengan tema, dengan kesamaan yang terbanyak itulah yang akan Clarissa angkat menjadi tema video selanjutnya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Mudah-mudahan videonya bermanfaat ya. Dadah.